Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Rayhan Hanif Firdaus dari kelas 4D Bisnis Digital. Saya memilih brand Tech Racer sebagai clothing brand yang akan saya presentasikan mengenai marketing communication in-depth analysis. Oke, jadi overview-nya, industri fashion global dan lokal kini bertransformasi didorong oleh pergeseran nilai konsumen, digitalisasi, dan kesadaran identitas diri. Merek pakaian bukan lagi sekedar penutup tubuh, melainkan representasi gaya hidup dan citra diri konsumen. Tech Racer ini menempati niche market techwear dan cyberpunk, busana fungsional tinggi berestetika jalanan, streetwear, distopia masa depan. Presentasi ini akan mengurai bisnis Tech Racer dalam 4 fase, customer oriented, human centric, dan moving to digital. Oke, jadi yang fase pertama memilih nilai melalui pendekatan STP. Yang pertama ada karakteristik geografis. Jadi target Tech Racer ini meskipun beroperasi di Tangerang, targetnya adalah global, worldwide, mencakup pasar domestik dan internasional, Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Kemudian untuk demografis, yaitu milenial dan Gen Z 15-35 tahun dengan desain unisex atau gender neutral. Segmen menengah hingga atas targetnya. Produk juga dari kisaran $70 hingga $145, 495.000 sampai 1,8 juta. Untuk psikografis, target individu berafinitas kuat pada subkultur cyberpunk, fiksi ilmiah, gaming futuristik, dan estetika urban dystopian. Untuk penduduk ini dibeli sebagai eskapisme, dan identitas pemberontakan teknologi. Kemudian ada perilaku behavioral. Konsumen tech savvy yang mencari fungsionalitas ekstrim, waterproof atau windproof, cocok dipakai untuk para pengendara motor. Pembelian juga sangat dipengaruhi oleh ulasan, peer review, dan visualisasi OOTD yang berpengaruh. Untuk TAM, SAM, dan SOM, yang pertama ada TAM, Total Addressable Market, industri pakaian olahraga dan fungsional global, valuasi di Indonesia saja itu 2,57 juta USD pada tahun 2004 dan mencapai ratusan miliar global secara global. Kemudian ada SAM, Serviceable Available Market, subsektor techwear dan streetwear taktis untuk konsumen yang mencari bahan water repellent atau water resistant, sirkulasi udara, breathable, dan gaya berlapis. Kemudian untuk serviceable obtainable market atau SOM, yaitu komunitas cyberpunk di Reddit, techwear. Kemudian ada peminat fashion otomotif untuk jaket windproof dan pembeli estetika futuristik di Etsy. Kemudian ada brand positioning. Tech Racer ini memposisikan diri sebagai pembuat futuristic fashion objects, yang menyebut produk mereka armor atau gears, bukan sekedar baju. Diferensiasi kuat melalui penamaan bergaya pada militer atau sistem komputasi seperti Hyper atau Zero.WHT, TRC-99 atau LP01.BLCK. Eksklusivitas ini memvalidasi subkultur sci-fi, menjustifikasi harga premium, dan membangun basis pelanggan fanatik atau cult following. Kemudian ada fase kedua, menyediakan nilai melalui human-centric marketing dan bautan pemasaran. Yang pertama ada kualitas, material teknis Taslan Milky dan Cordura, windproof dan water resistant dengan JKK zipper, memperbaiki sablon DTF menjadi manual screen printing demi durabilitas estetika. Kemudian ada service, CS, customer service via surel dan WA dengan kebijakan retur ketat. Sempat ada isu komplain internasional terkait update pengiriman. Meski respon surel cukup memuaskan, masih menjadi area pengembangan. Kemudian ada price, harga affordable premium. Jaketnya dari $140 sampai $145 atau $495.000 sampai 1,8 juta. Menggunakan value based pricing atau eksklusivitas desain. Sangat kompetitif dibanding pesaing, seperti akronim. Kemudian ada speed. Jadi proses pengiriman itu 3-7 hari pengiriman domestik. Kemudian internasional itu bervariasi. Tech Racer kini beralih sepenuhnya ke DHL.
untuk shipping global, untuk akurasi pelacakan dan kecepatan global. Kemudian ada analisis bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Yang pertama ada produk, perlengkapan Skyfi, upper armor, lower armor, carrier, mempunyai fitur removable hoodie dan swift mode system. Kemudian dari price, harganya dari tas $70 hingga jaket $145. Taktiknya adalah menggunakan payday sale dan bundle untuk pembelian impulsif. Kemudian ketiga ada place, D2C murni, direct to consumer, via e-commerce, menggunakan website techracer.id dan agregator Tokopedia, Shopee, dan Etsy. Kemudian ada promotion, visual asimetris di Instagram dengan UGC, user generated content, glitch art, dan acara new drop setiap brand baru datang demi efek kelangkaan. Kemudian ada people, melibatkan CS, customer service, fotografer komunitas, influencer jalanan, model unisex, dan loyalitas penggemar. Kemudian ada proses transaksi di sistemisasi bergaya instalasi software, wajib tax ID untuk pembelian internasional. Kemudian ada physical evidence, UI web immersive, animasi Skyfi, dan kualitas fisik nyata untuk bahan jaketnya. Ada nylon webbing, ada logo silikon, sama reflecting YKK, intan air. Kemudian ada fase ketiga, mengkomunikasikan nilai dalam era pemasaran digital. Jadi promosi unik mereka itu seperti estetika pembaruan sistem. Kenapa ini unik? Jadi setiap brand baru, clothing baru, ada pengumuman koleksi atau produk drop diubah menjadi simulasi pembaruan software atau hardware. Mereka juga mengganti terminologi retail beli sekarang dengan komando cyber seperti .execute dan install armor. Rilis produk disajikan sebagai gamifikasi dengan nama sandi ala militer, .type atau .ars atau .blk. Kemudian untuk klasifikasi bauran promotion mix, mereka itu memadukan digital marketing dan direct marketing dengan sentuhan guerrilla marketing visual. Eksekusi penuh di ekosistem digital juga, menggunakan web dan Instagram. Rekayasa visual, glitch art, dan tata bahasa komputasi dirancang menarik komunitas geek dan gamer. Kemudian untuk alasan mengapa strategi ini menarik dan efektif, jadi strategi ini menembus kebisingan retail, memvalidasi identitas, dan memenuhi fantasi target market. Kemudian ada gamifikasi transaksi yang menciptakan loyalitas organik layaknya role playing pasca apokaliptik. Kemudian memicu cheerleaders effect dari strategi sistem pembaruan ini, di mana pelanggan bangga membanggakan OOTD sebagai promosi gratis yang menjadi earned media. Yang terakhir ada fase keempat, taktik kolaborasi ekosistem. Sayangnya untuk blocking konten, Techracer ini tidak pernah berkolaborasi dengan influencer maupun dengan brand lain untuk mempromosikan produk knowledge mereka. Tapi untuk kolaborasi konten integrasi dan edukasi, built-in content, dan produk knowledge, penjelasan komprehensif produk disisipkan langsung untuk mendongkrak produk knowledge. Buktinya ada di unggahan YouTuber Paperclaw XX. Techracer ini menjelaskan evolusi ke futuristic techwear, menonjolkan potongan, cutting unik, dan keseimbangan desain, dan cocok untuk pakaian sunmori ketika mengendarai motor. Yang terakhir ada penempatan dan penggunaan produk placement dan usage. Jadi Techracer ini fokus pada UGC dan influencer OOTD, merekrut kredibilitas jalanan dengan merepost foto influencer atau pelanggan ber-OOTD cyberpunk di lanskap urban.